Tuhan, selamat pagi seluruh jemaat The Chosen yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah pagi hari ini. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari pagi hari ini kita bawa korban syukur kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama dan kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kesempatan yang indah ini kami boleh bersama-sama umat-Mu. Kami boleh datang di dalam hadirat-Mu, bersekutu, beribadah, merendahkan diri, mencari akan wajah-Mu. Biarlah pagi hari ini di saat kami memuji dan menyembah-Mu, biarlah kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Yang percaya mari bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita datang bersukacita di hadapan Tuhan saat ini. Mari masuk gerbangnya dengan pujian dan ucapan syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Katakan bersama-sama, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sama-sama masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Dengan penuh pujian. Mari bersuka di hadirat. Haleluya. Nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari jemaat bersama, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan bersama-sama saudaraku. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Bagi saya dan saudara, bagi semua orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang percaya katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku datang lebih lagi di hadapan Tuhan saat ini. Kita mau menyembah Dia lebih lagi. Haleluya. Thank you Jesus. Kasih yang sempurna Kau berikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu bagi kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sehingga katakan bersama, kasih yang sempurna ku terima dari-Mu. Amin. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan.
yang ku pinta. Mari angkat tanganmu. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Mari ketuk hatinya. Ya Tuhan, haleluya. Sebab Kau Bapakku. Selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari sembah Dia, saudara. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu.
sejati Kau berikan bagi kami Tuhan. Mari bebaskan roh saudara di hadapan Tuhan. Izinkan Allah Roh Kudus menjamah setiap hatimu saat. Sungguh kasih-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Tidak seperti yang dunia tawarkan Tuhan. Kasih-Mu sungguh mulia Tuhan. Sungguh kasih-Mu tiada duanya dalam hidup kami. Shikataka barala 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 babataka yarala barala 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 barala. Shikarala barala 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 babataka yarala barala 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 barala. Shikarala barala barala barala. Thank you Jesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati. Mari angkat tanganmu. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari yang percaya katakan, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada dua. Sampai ku akui kasih-Mu tiada. Ku kagumi, ku kagumi. Haleluya. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Oh, amin. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Amin Jesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah kita menyembah, memuji Tuhan, sebentar kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkau begitu baik kepada kami.
Kami boleh meninggikan, memuliakan Engkau melalui puji-pujian penyembahan kami. Sebentar kami akan belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini. Dan biarlah Tuhan layakkan hamba-Mu untuk melayani Engkau melalui kebenaran firman ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan kebenaran firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Senang sekali saya bisa hadir kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikisahkan ada sebuah pesta pernikahan yang sangat besar dan mewah. Dan diadakan di tempat yang mewah juga. Pesta berjalan sangat baik, layaknya sebuah show yang besar. Dan dalam salah satu acara yang ada dalam pesta pernikahan itu adalah penghormatan terhadap ayah atau orang tua dari mempelai pria. Penghormatan itu berjalan dengan sangat luar biasa. Sang mempelai pria itu dengan sungguh-sungguh memberikan penghormatan yang terbaik bagi ayahnya. Sampai semua hadirin undangan yang ada itu terharu sekali. Bahkan ada di antara mereka yang meneteskan air matanya. Karena ketika penghormatan terhadap ayah dari mempelai pria ini, si mempelai pria ini menunjukkan satu bukti bakti yang sungguh-sungguh kepada ayahnya. Dia melakukan bersujud kepada ayahnya. Dalam bahasa Mandarin adalah pai kui. Lalu dia mencium ayahnya dengan luar biasa. Orang banyak berpikir betapa besar kasih dari si anak kepada si ayah itu. Demikian sebaliknya juga dari ayah kepada anak. Pesta pun berjalan dengan baik dan berakhir dengan penuh haru. Karena perbuatan yang sangat luar biasa dari mempelai, khususnya mempelai pria. Beberapa hari setelah pesta itu berakhir, terbongkarlah bahwa apa yang dilakukan oleh mempelai pria tersebut hanyalah merupakan sebuah kamuflase atau kepura-puraan, layaknya sebuah drama. Sesungguhnya di dalam acara penghormatan terhadap ayahnya itu, mempelai pria ini ingin membalas sakit hatinya karena tidak pernah diperhatikan oleh ayahnya. Dan perbuatannya kelihatannya sangat mengasihi, padahal hanya berpura-pura saja. Syoklah semua orang yang hadir di dalam pesta tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata apa yang dilakukan oleh manusia belum tentu seperti realita yang terjadi. Karena apa yang ditunjukkan bisa merupakan sebuah kamuflase, kepalsuan. Kelihatannya mengasihi, tetapi semuanya hanya kepura-puraan belaka. Mungkin banyak di antara kita bertanya, kok ada ya orang yang seperti demikian? Dalam fakta realita, hal ini terjadi bukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini semakin terbiasa dengan kepalsuan. Kejahatan dibungkus dengan kesopanan, keramahan menjadi alat untuk penipuan. Pemberian yang kelihatannya tulus, ternyata hanya merupakan sebuah jebakan. Dan sedihnya, semua ini terjadi bukan hanya di dunia ini saja, tetapi juga terjadi di dalam pelayanan, di dalam gereja. Hanya dalam versi yang lebih elegan, lebih cantik mainnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan tersinggung dengan perkataan saya ini. Justru hal ini merupakan suatu tantangan bagi kita semuanya untuk menunjukkan kasih yang bersumber dari kesungguhan hati terdalam. Kasih yang dengan motivasi murni. Sebagai orang percaya, sebenarnya kita harus muak dengan kepura-puraan, kemunafikan. Bahkan kita harus menolak segala yang tidak baik, kepalsuan yang ada di dalam kehidupan. Pagi ini saya akan memberikan tema untuk kita renungkan bersama, yaitu kasih palsu. Kita akan membaca dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma, pasal 12 ayat 9 sampai dengan 13. Firman Tuhan berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat.
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat yang kita telah baca ini, Rasul Paulus yang menulis kitab Roma ini mengingatkan kepada kita semuanya tentang adanya kepalsuan, kepura-puraan di dalam kasih di dunia ini. Di tengah situasi yang seperti ini, banyak kepalsuan, banyak kepura-puraan. Setiap anak-anak Tuhan, orang percaya dipanggil untuk membawa perbedaan di dunia ini. Apa yang sesungguhnya harus dilakukan kita sebagai orang percaya di dalam hidup kita? Ketika dunia mempraktekkan kasih palsu. Yang pertama, orang percaya, saudara dan saya, harus menunjukkan kasih yang tulus. Roma 12 ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalimat jangan pura-pura di dalam ayat 9 ini, dalam bahasa aslinya adalah anipokritos, yang artinya tulus ikhlas. Kasih itu harus tulus ikhlas. Dalam terjemahan New King James Version, di dalam bahasa Inggrisnya, jangan pura-pura itu ditulis dengan kalimat without hypocrisy atau tidak munafik. Hypocrisy ini terambil dari kata Hippocrates. Kata ini berkaitan dengan aktor yang memakai topeng dalam drama Yunani atau Romawi kuno. Saudara, para pemain teater harus menggunakan topeng. Topeng ini dalam tanda kutip. Mereka harus memerankan tokoh-tokoh yang sangat berbeda dengan karakter mereka sehari-hari. Apa yang mereka tampilkan tidak seperti yang sesungguhnya ada di dalam kehidupan mereka, di dalam diri mereka. Mereka biasanya di dalam teater atau drama menampilkan kepura-puraan. Karena itu hanyalah acting, memainkan peran yang telah ditentukan. Orang yang mempraktekkan kasih yang pura-pura, itu seperti aktor yang berperan dalam teater atau drama. Kelihatannya dari luar mengasihi sesamanya, tetapi di dalamnya penuh dengan kepalsuan. Kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu harus tulus. Roma 12 ayat 9 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kasihlah dengan ikhlas, bencilah yang jahat dan berpeganglah kepada apa yang baik. 2 Korintus pasal 6 ayat 6 mengatakan, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengasihi dengan ikhlas, dengan kemurnian hati, dengan yang namanya kasih yang kudus tidak munafik, maka di dalam kehidupan orang percaya kita akan membenci yang namanya kejahatan dan berpegang kepada yang baik atau kebenaran. Dan tindakan kita itu diwujudkan dengan kasih yang tulus, bukan pura-pura ataupun palsu. Tetapi fakta di lapangan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, baik itu dalam kehidupan pelayanan ataupun kehidupan di gereja, bukankah kita sering menjumpai, mendapati bahwa kasih itu masih pilih-pilih, bukan? Memilih orang yang layak dikasih atau tidak. Lalu juga ada penerapan kasih dalam bentuk topeng, di mana orang-orang yang ada dalam kelompok tidak berani menegur orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat salah. Mereka ingin kelihatannya seperti malaikat yang suci. Tetapi ketika mereka di belakang orang yang melakukan perbuatan tidak baik, mereka mencela orang itu, mereka mencaci maki orang itu, mereka merasani orang itu. Terjadi dalam kenyataan juga ada kasih yang memanfaatkan. Pura-pura baik.
karena ada maunya. Kasih yang seperti ini bukan kasih yang tulus, tetapi kasih karena fulus. Lalu juga ada kasih yang tidak mendidik, khususnya pilih-pilih di dalam hal mendisiplin. Nah, ini di dalam keluarga seringkali terjadi. Orang tua kadangkala ketika mendisiplin anaknya, anak emas bagi mereka ketika salah, mereka tidak marahin, tidak tegur. Tetapi kalau anak yang tidak disukai, mereka hajar dengan luar biasa. Ada juga kasih karena keramaan yang terpaksa. Kasih yang formalitas. Ini banyak di dalam dunia pelayanan. Karena melayani, mereka terpaksa melayani dengan kasih dalam tanda kutip kelihatannya. Saya mengingatkan pagi ini kepada kita semuanya, saudara-saudara yang dikasihi, khususnya yang melayani Tuhan. Jangan kita melayani dengan topeng, karena itu tidak baik. Layanilah dengan kasih yang tulus. Biasanya kasih yang tulus itu akan terlihat dari sikap yang ditunjukkan. Tidak ada kepura-puraan. Dalam perbuatannya itu sangat nyata sekali. Kalau mereka menjalankan kasih yang tulus, apa yang ada di dalam hati tentunya akan diwujudkan sama, baik melalui perkataan atau perbuatan atau sikap dari orang itu. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, telah memberikan contoh terlebih dahulu. Ia memberikan kasih-Nya dengan tulus, kasih agape, kasih tanpa balas. Dia rela mati di atas kayu salib saat manusia masih berdosa. Kalau Tuhan yang kita sembah telah memberikan contoh terlebih dahulu, apakah kita akan tetap mempraktekkan kasih palsu di dalam kehidupan ini? Saudara, Allah yang kita sembah itu sangat setia kepada manusia yang berdosa. Walaupun manusia itu tidak setia, sering melanggar, sering melakukan perbuatan dosa, sering menyakiti hati Allah. Tetapi Ia tetap menunjukkan kasih-Nya yang tulus kepada kita manusia. Masih beranikah di dalam kehidupan ini, saudara dan saya memberikan kasih yang penuh kepalsuan kepada sesama kita? Sedangkan Allah yang kita sembah memberikan kasih yang sangat tulus kepada saudara dengan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam itu waktu telah menunjukkan pukul 11:30 malam. Ada seorang wanita negro berpakaian rapi dan sudah berumur sedang berdiri di tepi jalan tol Alabama. Ia nampak mencoba bertahan menghadapi hujan yang sangat deras yang hampir seperti badai. Mobilnya kelihatannya rusak dan wanita ini ingin sekali menumpang mobil orang lain. Dalam keadaan basah kuyup, si wanita ini mencoba untuk menghentikan mobil yang lewat di depannya. Tetapi tidak ada satu mobil pun mau berhenti untuk menolong si wanita ini. Pada akhirnya ada sebuah mobil yang berhenti di depan wanita ini. Yang dikemudikan, dikendarai oleh pemuda kulit putih, pemuda bule. Dia berhenti untuk menolong wanita kulit hitam ini. Kelihatannya si bule tidak paham akan konflik etnis yang sedang terjadi. Pada waktu itu adalah di tahun 60-an. Konflik etnis yang terjadi di Amerika antara kulit putih dengan kulit hitam. Pemuda ini membawa si wanita tua ini ke tempat yang aman dan menurunkan dia di sana untuk mendapatkan pertolongan dan dia membantu untuk menyetopkan sebuah taksi di sana. Walaupun kelihatannya wanita ini sangat terburu-buru dan tergesa-gesa, si wanita ini sempat menanyakan alamat dari pemuda bule ini. Lalu dia sempat menulis alamatnya dan mengucapkan terima kasih dan meninggalkan pemuda bule ini. 7 hari setelah waktu berlalu, tiba-tiba pintu rumah dari pemuda bule ini diketuk oleh seseorang yang tidak dikenal. Kejutan baginya karena orang itu membawakan sebuah televisi 1 set
televisi warna yang besar, dan kita tahu di tahun 60-an tuh televisi warna yang besar itu pasti sangat mahal. Dan terselip surat tertempel di televisi itu yang isinya berkata demikian. Terima kasih nak karena membantuku di jalan tol malam itu. Hujan tidak hanya membasahi bajuku, tetapi hujan itu juga membasahi jiwaku. Untung saja engkau datang untuk menolong saya. Karena pertolonganmu, maka aku sempat hadir di sisi suamiku yang sedang sekarat sampai dia wafat. Tuhan memberkati engkau nak, karena membantu saya dan tidak mementingkan dirimu pada saat itu. Tertanda Nyonya Nat King Cole. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu siapa Nat King Cole. Nat King Cole adalah penyanyi pria negro yang terkenal tenar di tahun 60-an. Dan lagu-lagunya sampai sekarang sangat menyenangkan untuk kita dengarkan semuanya. Seorang pria bule tidak memperhatikan warna kulit, telah menunjukkan kasihnya yang tulus kepada sesamanya. Demikian juga di dalam kehidupan orang percaya, Tuhan telah memberikan keteladanannya dalam mengasihi. Maka dalam hidup orang percaya, saudara dan saya harus terus memancarkan kasih yang tulus dan tidak terbatas. 1 Yohanes pasal 4 ayat 11 berkata, saudara-saudara yang tercinta, kalau Allah begitu mengasihi kita, kita pun harus mengasihi satu sama lain. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dunia mempraktikkan kasih palsu, maka orang percaya, saudara dan saya, harus bisa menghargai dan menghormati sesama kita. Ayat 10-12 berkata demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, praktek kasih yang palsu itu membuat manusia tidak lagi dapat menghargai dan menghormati orang lain di dalam kehidupannya. Hal ini tentunya bukan hanya terjadi di dunia saja, di masyarakat saja, tetapi di dalam lingkungan kumpulan orang percaya ataupun di gereja, hal ini pun juga terjadi. Setiap manusia pasti ingin dihargai dan dihormati. Karena dihargai dan dihormati adalah merupakan salah satu kebutuhan dasar dari setiap manusia. Menghargai itu artinya menilai penting orang lain. Menghormati artinya menjunjung tinggi orang lain atau menilai lebih orang lain. Oleh karena itu tidak salah di dalam ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat ini menegaskan kepada saudara dan saya, jika kita mengasihi sesama, maka kita akan bisa menghargai dan menghormati orang lain. Menghargai dan menghormati sesama bukan hanya berlaku untuk orang-orang yang baik kepada kita, tetapi juga berlaku kepada orang-orang yang tidak baik, yang jahat, yang menjengkelkan di dalam kehidupan kita. Apapun kondisi sesama itu, kalau kita berbicara tentang sesama itu berarti bisa anggota keluarga kita, bisa berbicara tentang sahabat kita, bisa berbicara tentang orang-orang yang ada di lingkungan pekerjaan atau bisnis, bahkan pelayanan, ataupun juga hamba Tuhan. Mau dia baik, mau dia jahat, mau dia menjengkelkan, mau dia menyakiti kita, kita tetap harus menghargai dan menghormati keberadaan mereka. Tentu saudara, ada yang menganggap perkataan saya ini adalah kontroversial. Tetapi saudara dan saya harus ingat, sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, memang saudara dan saya diciptakan untuk berbeda dengan orang-orang dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menghargai dan menghormati
itu juga berbicara tentang tidak memanfaatkan orang lain. Ada orang yang kelihatannya baik, mengasihi sesamanya, tetapi sesungguhnya mereka hanya memanfaatkan orang itu. Tentu saja memanfaatkan orang itu tidak baik. Orang yang punya kasih tulus akan menghargai dan menghormati orang-orang yang baik terhadap mereka. Bukan mengambil keuntungan dari orang-orang yang baik itu, bahkan memanfaatkan orang-orang tersebut. Jikalau di antara kita ada yang melakukannya ini, memanfaatkan, mengambil keuntungan orang lain yang baik terhadap kita, maka sangatlah jahat kita ini. Orang yang berperilaku demikian sangatlah jahat dan tidak baik. Kekasih Tuhan, ada pepatah yang mengatakan, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Artinya, jika kita menerima kebaikan dari seseorang, wajiblah kita membalas kebaikan itu. Sebaliknya, jika kita diperlakukan jahat, wajiblah kita membalas kejahatan itu. Tentu saja ajaran ini sudah sering kita dengar, bukan? Karena diajarkan di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, hari ini saya mengingatkan bahwa pepatah ini sangat berbahaya sekali dan seharusnya sudah tidak diajarkan kepada kita semuanya. Lalu ada ungkapan lain dari manusia yang mengatakan, jika kamu baik kepada saya akan baik kepadamu. Tetapi jika kamu jahat kepada saya, maka saya juga akan jahat kepadamu. Artinya, jika seseorang berbuat baik kepada kita, maka kita pun akan membalas kebaikan itu. Tetapi jika seorang bertindak jahat terhadap kita, maka kita pun tidak segan-segan untuk membalas kejahatan mereka. Itulah hukum keadilan menurut manusia. Tidak salah dan itu sangat logis, sangat wajar. Tetapi sebagai orang percaya, ada satu ajaran yang luar biasa dari Kristus Tuhan kita. Ia mengajarkan kepada kita, segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ajaran ini tentunya berarti jika saudara dan saya ingin dikasihi, maka saudara dan saya harus mengasihi terlebih dahulu. Jika saudara dan saya ingin dihargai, maka kita harus bisa menghargai orang lain terlebih dahulu. Jika saudara dan saya ingin dihormati, maka saudara dan saya harus menghormati orang lain itu terlebih dahulu juga. Mari belajarlah untuk menghargai dan menghormati orang lain. Karena sesungguhnya setiap pribadi itu berharga di mata Allah. Maka sudah sepantasnya bagi saudara dan saya untuk bisa menghargai dan menghormati setiap orang yang ada di sekeliling kita. Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau menghargai dan menghormati orang lain, ada hal-hal baik yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara dengan saya. Matius pasal 7 ayat 12a mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Mari aplikasikan ajaran yang telah diberikan oleh Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Untuk saling menghargai, menghormati orang lain. Karena ada kasih yang tulus di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika dunia mempraktekkan kasih palsu, maka orang percaya, saudara dan saya harus mempraktekkan kasih yang berdampak kepada sesama. Roma 12 ayat 13 berkata, bantulah dalam kekurangan orang-orang yang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari sebagai orang percaya, kita banyak mengaplikasikan kasih dalam bentuk slogan. Dalam bentuk slogan ini maksudnya adalah dalam bentuk kata-kata saja. Propaganda, iklan saja. Tidak mengherankan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang percaya yang terjebak dalam praktek kasih yang bersifat teoritis saja.
Saat kita melihat orang yang memerlukan pertolongan, seringkali kita berkata, aduh kasihan ya orang itu. Tetapi kita tidak melakukan tindakan apa-apa. Padahal yang dibutuhkan oleh mereka, orang itu, yang diperlukan oleh orang itu adalah tindakan nyata dari kita untuk menolong mereka. Kita tidak bisa melihat orang kelaparan atau kekurangan atau sedang mengalami bencana alam. Lalu kita hanya berkata, mari saya doakan ya. Ketika kita lakukan seperti demikian, itu berarti kita juga mengaplikasikan yang namanya kasih dalam bentuk slogan, teori. Kalau saya silakan dalam bahasa Jawa adalah ngomong tok. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempraktekkan kasih itu dalam tindakan nyata. Dengan memberi mereka makan, dengan memberi mereka uang, dengan memberi mereka pakaian yang mereka butuhkan. Saat ini saudara-saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur sedang membutuhkan pertolongan uluran tangan kita. Apakah kita mau mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka? Efesus 4 ayat 2 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara dan saya harus saling membantu, saling menolong. Itu adalah tindakan nyata dari kasih yang tulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, saudara dan saya juga harus memiliki yang namanya kepekaan. Saudara dan saya harus sensitif terhadap kebutuhan sesama kita yang ada di sekitar kita. Kasih itu perlu dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan? Tetapi saudara dan saya harus ingat, tidak semua tindakan nyata itu dilandasi oleh kasih. Ayat di dalam Roma pasal 12 ayat 13 yang berkata, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ayat ini menegaskan agar kita bukan hanya dalam suasana hati yang senang atau dalam kelimpahan baru menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tetapi ayat ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwa setiap saat di dalam kehidupan kita, apapun situasi kondisi kita, kita harus bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang remaja yang bernama Yuni. Dia sedang berada di kelas 1 SMP. Ia sering mendengarkan doa syafaat yang disampaikan oleh ayahnya kepada Tuhan. Untuk kesekian kalinya ia mendengarkan doa ayahnya seperti ini. Tuhan, kasihanilah ibu tua di sebelah rumah kami, yang kini sedang mengalami penderitaan hidup. Menantunya sudah mengalami PHK. Anaknya sedang sakit keras. Sementara itu sewa rumahnya akan berakhir bulan depan. Bukalah jalan baginya ya Tuhan, sehingga ia dapat melihat kuasa-Mu yang besar. Amin. Doa syafaat dari si ayah ini rupanya menggelitik hati dari Yuni. Suatu hari Yuni memberanikan diri untuk berkata kepada ayahnya, "Pah, Yuni punya pekerjaan rumah dari sekolah dalam jumlah yang sangat banyak," katanya. "Emangnya kenapa?" kata si ayah kepada Yuni dengan pandangan penuh curiga. Yuni mohon kepada papa, tolong kerjakan PR matematika Yuni halaman 23 sampai 30. Yuni juga punya PR geografi untuk membuat peta Indonesia. Tolong juga kerjakan ya. Lalu juga Yuni punya satu lagi tugas prakarya, membuat keranjang dari sapu lidi seperti di televisi. Tolong bantu juga kerjakan ya. Si ayah ini rupanya ketika mendengarkan perkataan Yuni menjadi naik pitam. Dan dia berkata, "Yuni, itu kan semua tugasmu. Mengapa harus papa yang mengerjakan? Jangan ngerepoti papa dong. Semuanya kan sudah papa sediakan bagi kamu. Tinggal kamu mengerjakannya saja." Saut papanya,
dengan nada yang tinggi, hendak marah. Lalu si Yuni menjawab dengan entengnya. Dia mengatakan kepada papanya, kayak doa papa buat ibu yang ada di sebelah rumah dong. Lalu si ayahnya pun bertanya kepada Yuni, maksudmu apa? Iya, seperti ayah sering ngerepoti Tuhan dengan doa-doa ayah, doa-doa papa. Kan papa sesungguhnya bisa melakukan dalam kehidupan papa. Pergi ke ibu sebelah itu dengan membawa sebagian berkat yang papa terima, memberikan kepada ibu itu untuk menolong ibu itu sehingga apa yang papa doakan sudah terjawab bukan? Si ayahnya terdiam, lalu Yuni segera masuk kamar karena takut dimarahi oleh ayahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu bukan sekedar teori. Kasih itu bukan sekedar kata-kata atau slogan. Orang yang punya kasih tulus di dalam kehidupannya pasti tidak akan berdiam diri untuk memperhatikan atau menolong sesamanya. Hidup kita sebagai orang percaya harus menjadi dampak bagi sesama kita. Karena ada kasih di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 berkata, anak-anakku, janganlah kita mengasihi hanya di mulut atau hanya dengan perkataan saja. Hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati, yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Kalau dunia boleh mempraktekkan kepalsuan di dalam kasih, saudara dan saya sebagai orang percaya tidak boleh melakukannya. Saudara dan saya harus mempraktekkan kasih yang membawa dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan menjadi berkat, dengan menjadi pembawa damai, sukacita dalam kehidupan mereka melalui perbuatan-perbuatan kita. Sebagai kesimpulan renungan kita di hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia bisa memakai topeng di dalam menerapkan kasih. Manusia bisa mempraktekkan kasih palsu dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus bisa melihat ke dalam topeng kepalsuan yang ada dalam kehidupan manusia. Saat dunia mempraktekkan kasih palsu, kita sebagai orang percaya harus membuang jauh-jauh praktek tersebut. Saudara dan saya harus mengenakan kasih yang tulus dari hati kita kepada sesama. Saudara dan saya harus menghormati dan menghargai sesama kita. Dan saudara dan saya mempraktekkan kasih yang membawa dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maleakhi pasal 3 ayat 18 berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kasih, saudara dan saya akan dibedakan dari orang-orang dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur terima kasih. Kalau pagi ini Engkau mengajar kepada kami untuk memiliki kasih yang tulus. Bukan kasih yang penuh dengan kepura-puraan. Penuh dengan kepalsuan. Kasih yang munafik dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan contoh teladan kepada kami terlebih dahulu. Memberikan nyawamu. Karena Engkau mengasihi kami manusia berdosa. Biarlah kami boleh belajar dari Engkau Tuhan. Mempraktekkan kasih yang benar kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Biar Kau mau ajar kami, mau latih kami. Untuk bisa mengaplikasikan, mempraktekkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semuanya Tuhan. Dan meteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Untuk kami aplikasikan sehari-hari.
Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pastor Timi Condro yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kita mau bersyukur kepadanya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan bersama-sama bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari lebih lagi, mari bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah. Sekali lagi katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari yang percaya berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami boleh selesaikan ibadah kami di hari ini. Terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat The Chosen hari ini. Dimanapun mereka berada, biarlah kasih, tuntunan, penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih juga untuk bangsa negara kami. Dan biarlah Tuhan senantiasa memimpin bangsa negara kami ini Tuhan. Menuju jalan yang terbaik yang Engkau telah tentukan. Menjadi sebuah bangsa yang luar biasa. Bangsa besar, bangsa yang kuat. Amin. Dan biarlah Engkau menyertai seluruh pemimpin yang ada Tuhan. Baik pemimpin yang di pusat, presiden, wakil presiden, dan seluruh menteri yang ada. Seluruh lembaga tinggi negara yang ada. Dan juga Tuhan kami serahkan lembaga-lembaga yang lainnya yang menopang jalannya negara kami. Baik itu TNI Polri maupun juga
tim medis yang pada saat ini Tuhan diperlukan sekali untuk mengatasi segala permasalahan yang ada di negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan menghindarkan negara kami Tuhan, bangsa kami Tuhan, dari pandemi COVID ini. Biarlah Tuhan juga menghindarkan bangsa negara kami Tuhan dari bencana-bencana alam yang terjadi. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah kasih-Mu. Biar Engkau menyertai menuntun kami dalam kehidupan kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Dan kami akan menerima berkat yang terbaik yang datangnya dari Engkau. Biar kami mengangkat tangan kami untuk menerima segala berkat-Mu Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biar Engkau menerima yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Diberkatilah Engkau, dilindungilah Engkau dari Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Dan biarlah segala berkat yang terbaik kita akan terima, baik itu berkat dari Allah Bapa, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Biarlah itu menyertai, memberkati kita, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. God bless you. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi. Haleluya. Dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Kita bersyukur, bersukacita sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya bagi kita semua. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama. Sebab Tuhan baik.
Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.